Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah para ibu-ibu, para adik-adik yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada sore hari ini Allah ringankan langkah kita semuanya untuk bisa silaturahim, bermuwajahah, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang semoga langkah ibu dicatat Allah sebagai amal yang salih dan semoga menjadi asbab sarana Allah mengumpulkan kita dalam keadaan yang terbaik insyaallah nanti di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat semuanya Ibu. Alhamdulillah. Punya utang? Ya, saya yang penting sehat. Utang niku tak usah dipikir nggih. Jenengan wis boten dipikir nggih insyaallah. Jenengan tisaur Bu. Kalau dipikir terus gak disaur, insyaallah gak selesai. Baik. Jadi para jamaah rahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul kembali, insyaallah dalam keadaan sehat, bertepatan juga dengan bulan apa ini? Maulid atau bulan Rabiul Awal. Di Indonesia dikenal dengan bulan apa? Mulutan. Ada 3 nama di Indonesia itu. Ada namanya Maulid Nabi, ada namanya Maulud Nabi, ada namanya Mulutan. Mana yang benar? Yo, Maulid apa Maulud? Yang benar yang apa, Bu? Baik. Kalau maulid itu waktu dan tempat lahir. Berarti maulid Nabi waktu dan tempat kelahiran Nabi. Kemudian kalau maulud tuh bayinya yang dilahirkan. Mauludan. Berarti apa? Bayinya dilahirkan. Kalau mulutan itu makan-makan. Ini kan mulutan. Yang benar berarti apa? Mulutan. Padahal kalau maulid Nabi itu kan apa? Dibacain sirah sejarah untuk mengingat perjuangan Nabi. Biar tambah cinta kepada Rasulullah. Karena kalau nanti cinta pada Nabi, Nabi juga cinta pada kita. Maka kecintaan akan bersamai nanti kita dengan Rasulullah di dalam surga. Cinta Nabi, Bu? Cinta. Apa tanda cinta kita pada Nabi? Pertama ya ittiba, ngikuti Nabi. Gimana kalau Rasulullah tidur? Ya ikut Nabi. Gimana kalau Nabi makan? Ya ikut Rasulullah. Maka ittiba. Yang kedua apa tanda cinta kita kepada Nabi? Banyak salawat. Sudah banyak salawatnya? Insyaallah Makanya Nabi mengatakan apa? Aktsiru
minas salati alayya fi yaumi jum'atin. Kata Nabi, perbanyak bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Kenapa? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Karena solawat yang dibaca oleh umatku itu akan ditampakkan oleh Allah kepadaku, disampaikan oleh Allah kepadaku pada hari Jumat. Faman kana aktaruhum minni salatan kana apa tuh? Manni manzilah. Karena akrabuhum minni manzilah. Kata Nabi, siapa orang yang banyak solawat kepadaku, maka mereka orang yang paling banyak atau paling dekat kedudukannya denganku. Maka kita salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat ini nanti mengangkat derajat kita insya Allah. Baik, kita masih melanjutkan ibu-ibu kisah tentang surga sebagai pengantar. 88 amalan pembuka pintu surga. Tapi kita belum sampai ke amalannya, masih apa? Memotivasi indahnya surga. Wes dikasih tahu kemarin. Indahnya surga itu ya apa, sudah kita bahas sampai di apa namanya? Pertama, orang yang masuk surga. Ini yang selanjutnya kita bahas, makanan dan minuman penduduk surga. Jadi kan kalau nanti di surga itu pengen ngincipin apa, Bu? Incipan pertama yang di surga itu pengen jenis apa? Lagi makan dulu, makan. Pengen makan apa di surga? Rujak cingur. Nggak kebayang nanti masuk surga itu. Kan kita berharap lah. Siapa tahu nanti Allah masukkan kita dalam surga. Bayangan pertama, jadi kan pingin makan apa? Apa ya? Pengen makan, Ustaz. Masalahnya kan nggak mungkin langsung sekaligus, ya pelan-pelan. Pengen apa? Incip pertama apa? Apa ya? Baik, ini Bu. Makanan penduduk surga. Allah katakan begini, lakum fiha ma tashtahi walakum, dan bagi kalian penduduk surga itu fiha, di dalam surga, ma tashtahi, apa yang jenengan inginkan. Dengan mik kebayang toh, aku kok pingin rujak cingur Mbak Nung, yo. Nggak ada di surga cingur Mbak Nung, Bu. Itu sudah beda rasa nanti, Bu. Jadi apa? Saya kok pingin makan buah apel, itu sudah ada langsung, Bu. Jadi kan mik kebayang aja tuh. Makanya Allah katakan apa yang engkau inginkan di dalam surga, walakum fiha ma tad'un, dan apa yang engkau minta. Gak usah ngomong ingin toh, itu sudah ada, apalagi sampai minta. Kalau jenengan dikasih kayak begitu, pengen minta apa? Mobil. Wis gak zaman mobil, Bu. Di sana sudah apa? Kendaraan di surga apa nanti? Buraq. Buraq itu artinya barqun, secepat kilat. Makanya kalau nanti jenengan, Mbak, OTW Sherlock, jus, itu nggak sampai waktu sedetik itu sudah sampai. Kenapa? Karena secepat kilat ketemu. Kalau surganya apa? Levelnya sama. Kalau level surganya nggak sama, ya gak iso OTW. Jadi nanti di surga apa yang kalian kehendaki. Kemudian bahkan nanti dilayani, nanti ada sebenarnya pelayanan di surga itu siapa? Yutafu alim bisihafim min dahabin. Kata Allah, nanti diedarkan di hadapan kalian bisihafin, dengan piring-piring min dahab, dari emas. Nanti jenengan akan mendapatkan piring dari emas. Ya Allah, Bu, piring itu letakkan emas. Kemudian wa akwabin, dan gelas-gelas juga dari emas. Dengan minum nanti begini nih, Bu. Aku gak sito minum jaringan, Bu. Itu loh emas. Ya Allah.
Ada loh, tempatnya itu dari emas, piringnya dari emas. Makanya kita di dunia itu kan nggak boleh makan pakai piring emas, minum pakai piring emas, kemudian naruh nasi nampan emas, itu kita nggak boleh di dunia. Kenapa nggak boleh? Nggak punya. Mahal. Nggak, memang apa? Itu fasilitas penduduk surga. Makanya laki-laki juga sama. Laki-laki di dunia nggak boleh pakai cincin emas, nggak boleh pakai kalung emas. Kalau perempuan boleh. Kenapa? Karena laki-laki itu kulitnya bukan cocok untuk emas, karena kulit laki itu lebih keras. Sedangkan kulit perempuan itu memang lembut, cocok untuk dipakein emas. Mulai dari Mas Bambang, Mas Joko. Taib. Jadi di surga itu nanti subhanallah Ibu, dikasih piring dari emas, dikasih gelas dari emas. Kemudian wa fiha ma tashtahil anfus, di dalam surga apa yang kalian kehendaki, wa tadul a'yun, enak dipandang mata, wa antum fiha khalidun, dan di dalam surga engkau itu akan abadi. Ini Bu pernah ditanya, jenengan pengin makan nopo di surga? Ini pertama. Kita lihat hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abdullah bin Salam, sa'alan Nabi. Satu ketika beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah?" Nih, makanan apa pertama kali yang dicicipi penghuni surga? Gak nyangka, Bu. Kenapa? Nih, ziyadatu kabidin hutin. Apa? Kelenjar hati ikan paus. Oh, berarti sate ikan paus itu nanti makanan pertama. Maka nanti besok jenengan ke pasar nyoba tumbas, Bu. Nyoba ikan hati ikan paus. Ini hadisnya sahih. Jadi makanan yang dicincip, saya gak paham apakah nanti digulai atau mungkin di masak nopo kalau ikan, di kerengseng atau di sate, saya nggak paham. Intinya ini makanan yang akan dicoba pertama kali oleh penduduk surga. Hadis yang kedua, hadis dari Thauban radhiyallahu an Thauban radhiyallahu an qala kuntu qa'iman 'inda Rasulillah. Suatu ketika aku sedang berdiri di samping Rasulullah. Faja'a khabarun min ahbaril Yahud. Kemudian datang berita di antara berita orang-orang Yahudi. Faqala al-Yahudi, kemudian orang Yahudi berkata, "Famin awwalun nas ijazatan." Ditanya, apa? Siapakah manusia yang pertama-tama lewat? Jadi nanti itu apa? Sebelum kita masuk ke surga itu kan kita akan melewati satu tempat. Apa itu? Apa tempatnya namanya? Sirat, jembatan. Sudah kita pernah bahas tuh jembatan. Kata Nabi apa? Yu'ta bil jasri. Orang kan di sini nih gambarannya, Bu. Ini kan gambarannya. Ini sirat. Sirat itu terakhir. Setelah apa? Syafaat. Pertama itu syafaat. Makanya kita nanti berharap agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi tetap semuanya atas izin Allah. Habis dapat syafaat, dikiring lagi. Dikasih apa? Hisab. Dihisab. Pertama kali yang dihisab apa? Nggih, yang pertama kali dihisab dari amal yang kita lakukan apa? Salat. Jadi yang dicek itu semuanya salatnya dulu, Bu. Yang 5 waktu. Kalau sholat ibu 5 waktu kurang sempurna, barangkali nilainya masih 70, itu sih minus 30. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat, umduru halli abdi min tatawu'in. Malaikat delok iki lho. Apa hambaku yang ini punya tambahan amal sunnah? Dicek, Bu. Oh, ternyata tahajudnya bagus. Senin sholat duhanya bagus. Apalagi sholat qobliyah ba'diyahnya bagus. Wis tambah ono lengkap 100, sudah geser, Ibu. Apa?
dikasih catatan amal. Amal itu catatannya ada 3 model jatuhnya. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, ada yang di belakang. Jaringan pingin yang mana? Amal itu apa? Buku itu bukan kayak tiket no begini, Bu. Contoh, Ibu elok datang, bukan begini. Catatan itu jatuh kayak berterbangan. Nanti akan ketemu jatuhnya di sebelah mana. Kalau sebelah kanan, maka dia akan menjadi penghuni surga. Kalau sebelah kiri, dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Kalau di belakang, apa? Akan menjadi penghuni neraka. Makanya kan sudah pernah kita bahas sedikit apa? Penduduk surga, apa penduduk nanti di padang mahsyar itu kan ada 3 model wajah. Ada yang wajahnya seperti rembulan, ada yang wajahnya poteng gelap, ada yang apa? Kedap-kedip. Iki sing tengah-tengah, remang-remang. Iki sing rawan. Rawan apa? Rawan kesaut tuh. Kalau kesaut ke sebelah kanan ke penduduk surga aman. Ini yang rawan, yang apa? Amalnya itu draw 50-50. Pahala 50, dosa 50. Itu jalannya di tengah-tengah. Maka kemudian setelah melewati itu semua, mizan sudah, telaga sudah, sirat. Sirat itu jembatan penghubung antara surga sama neraka. Makanya penduduk ini tadi ditanya. Ini kata Rasulullah, kata sahabat dari Tauban, faman awalun nasu ijazah, siapa yang pertama kali melewati, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Orang faqura al-muhajirin, yaitu orang-orang muhajirin yang fakir. Itu artinya yang akan melewati sirat setelahnya siapa? Nabi dengan para nabi yang lain, kemudian yang lewat di sini orang miskin. Makanya bersyukur jadi orang miskin dan berdoa semoga tetap benar. Doanya Nabi begitu. Apa kata Rasulullah? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Wa tawaffani miskina. Wafatkan aku ya Allah dalam kondisi miskin. Kemudian apa? Wahsyurni ma'zumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti pada hari kiamat kumpul bersama dengan orang miskin. Lah berarti kan enak tadi orang miskin. Kalimat miskin di sini bukan miskin harta maksudnya. Apa? Qanaah, tawadhu, sugih, tapi tawadhu hatinya itu sama dengan orang miskin. Miskin gak di duit, tapi sholat gak tahu po. Ngaji nggak pernah, yasinan nggak tahu teko. Ini namanya apa? Ya, ini ini namanya apa? Dikatakan di Al-Quran itu di surah apa itu? Surah Al-Lail. Apa kata Allah? Wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna itu artinya dia merasa cukup, seolah-olah nggak butuh Allah. Nah ini. Jadi orang miskin di sini bukan miskin materi, tapi miskin apa? Miskin untuk mendapatkan sifat namanya qanaah sama tawadhu. Suki silahkan tetap dengan kekayaannya, tapi tawadhu, cek sombong. Yang paling Allah nggak suka miskin sombong. Atau Allah gak senang. Makanya nanti pada hari kiamat yang nggak dilihat oleh Allah itu ada 3 kelompok. Salah satunya apa? Al-aqilu mustakbir, al-ain mustakbir. Apa itu? Miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong masih apa? Masih tidak boleh, Bu. Tetap. Karena kesombongan itu milik siapa? Allah. Kemudian qala al-yahud fama tahfadhum hina yadkhuluna al-jannah. Dan ditanya, apakah simpanan berharga saat mereka memasuki surga? Maka Rasulullah menjawab, kelenjar hati ikan paus. Jadi makanan pertama kali yang dicicipi tadi apa? Kelenjar hati ikan paus. Wis bayang nona sudah. Kemudian bertanya, apakah makanan mereka selanjutnya? Ini setelah makan kelenjar ikan paus, baru sapi surga disembelih untuk mereka yang memakan dari tepi-tepinya.
Ia bertanya apalagi nih? Minuman mereka apa? Ini Bu, apa minuman mereka? Dari mata air yang dinamakan salsabil. Salsabil itu mata air surga. Itu nanti yang akan diminum di dalam surga. Baik, di hadis ini apa minuman penduduk surga? Ini kata Allah. Di surah Muhammad ayat 15 Allah berfirman, "Matalul jannati allati wa'idal muttaqun." Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa? Kata Allah apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa. Wa anharum min labanin. Ada sungai dari susu. Makanya nanti walaupun nggak dikasih sama presiden nanti Bu, nggak usah khawatir. Jenengan sudah dikasih apa? Susu di surga. Wes tenang. Walaupun saya pribadi Bu, guru itu paling seneng ketika mendengar ungkapan seorang adiknya dari Pak Prabowo. Apa kata Pak Hashim? Pak Hashim mengatakan apa? Nanti bulan Oktober semua guru langsung tiap bulan mendapatkan gaji 2 juta. Saya turun Oktober Bu. Ini September. Makanya bulan depan saya pensiun dari guru Ustadz Bu. Insya Allah dapat apa? Dapat harapan. Yang ngarep Bu. Nah, jadi kalau sudah janji kayak begitu ketuaan yang wangil Bu. Kenapa? Ada berapa jumlah guru di Indonesia kayak 2 juta. Uang makan saja dari 15.000 anggaran turun terlaksana ikut berkurang. Jadi 7.500. Belum Ibu Bu. Baik, jadi apa? Di surga sudah disiapkan tenang. Saya nggak tahu minum susu. Wis dok, jadi nanti sabar ya le. Apa Bu? Insya Allah nanti mimik surga di surga sing ngake wis ngombe-ombe ya wis. Makanya sungainya namanya sungai susu. Lah bukan sumur, sungai. Lek sungai itu kan apa? Ngalir nggak habis-habis Bu. Yang nggak pernah mandi susu mandi ya di situ. Tapi nggak usah mandi susu sudah glowing sendiri nanti. Lam yataghayyar ta'mu, yang tidak akan pernah berubah rasanya. Wan'a berarti kan apa? Sungai ini apa? Walaupun susu, tapi mohon maaf dikatakan oleh Allah nggak pernah berubah rasanya. Maksudnya apa? Gak basi Bu. Kalau kita beli susu dibuka nggak habis, besoknya coba dirasain. Udah berubah. Kalau ini nggak akan pernah berubah. Persis sama dengan apa? Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik itu apa? ASI, air susu ibu. Kenapa? Itu dahsyat Bu. Bener. Mau diminum anak nggak usah dipanasi. Iya. Kalau ini kan harus dia panasi kan? Nggak usah di kulkas, nggak tahu basi. Coba bayangkan stop minum mau dipanasi. Apa cara manasin itu? Iya itu nyata. Subhanallah itu bagian dari apa? Mukjizat yang Allah berikan, yang bagian dari kemuliaan, dan itulah kemudian keutamaan seorang wanita. Kemudian wa anharum min khamrin. Nah nih, saya nggak tahu mabuk. Nah nih, wis disiapkan sungai khamr. Kan nggak tahu minum khamr di dunia kan? Oplosan dereng. Nah, wis sabaro di surga Bu. Karena Nabi mengatakan begini loh. Jelas Rasulullah mengatakan apa? Man syaribal khamra, kata Nabi, siapa yang minum khamar, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, yang pernah minum khamar salatnya 40 hari enggak diterima oleh Allah. Fa in taba, kalau habis minum khamar bertaubat kepada Allah, taballahu alaihi, maka Allah akan terima taubatnya. Sampai mengulangi, taubat lagi, diterima, mengulangi lagi sampai 4 kali. Kalau 4 kali masih mengulangi lagi, lam yatubullahu alaihi, maka Allah tidak lagi menerima taubatnya. Makanya di surga itu ada sungai namanya khamar, insyaallah Bu. Min khamrin ladzatin lisyaribin, yang enak untuk diminum. Wa anharum min asalim musaffa, dan apa?
sungai dari madu yang disaring. Wis ka ono ini nih Bu, gak ada apanya tuh? Apa lek madu itu? Rumahnya itu loh. Rumah tahunis gak ada, wis disaring Bu. Ya Allah, pindah minum susu sudah, geser minum apa? Khamar, geser lagi minum madu. Ya Allah Bu, insya Allah madunya asli. Kan benar Ibu, makanya ada guyonan itu. Kalau pingin tahu madu asli apa tidak itu gimana caranya? Bawa pulang. Kalau dibawa pulang kemudian istrinya marah, maka itu madu asli Bu. Iya. Jadi kalau suami pulang bawa madu, kalau istrinya marah berarti itu madu asli. Kalau istrinya ndak marah berarti itu temen kantor. Ya. Di madu Bu. Baik. Kemudian wala umfiya min kulli tamarat, dan di dalam surga ini disiapkan kulli tamarat. Apa? Buah-buahan. Makanya rata-rata makanan surga itu dikaitkan dengan buah-buahan. Jadi kan pingin buah apa yang nggak pernah dimakan, semua di surga sudah ada. Sampai digambarkan bedanya buah surga sama buah di dunia itu apa? Pertama, cara mendapatkannya. Allah katakan apa? Qutufuha daniyah. Di dalam surga itu pohonnya rantingnya yang turun. Jadi kan nggak usah goseng, Mbak Nandi juga belum nggak usah. Itu hanya tinggal ngambil, itu sudah nikmatnya surga. Kemudian pohonnya setiap hari akan terus berbuah selamanya dan tidak harus menunggu musim untuk bisa makan buah surga. Yang kedua, kualitas rasa jelas berbeda. Puncaknya kalau di surga itu sudah rasa bayar. Itu puncak makanan dari semua kenikmatan apa? Buah-buahan di surga rasa bayar. Itu nikmat. Wa maghfiratum mir rabbim, dan ampunan dari Allah kaman huwa khalidun finnar. Ini sama dengan orang yang kekal di dalam neraka jahanam. Wasukumaan, mereka dikasih minum dengan air yang mendidih, hamiman faqatam ahum. Kalau penduduk neraka nanti dikasih minum dengan apa? Air yang mendidih, ketika diminum menjadikan tulang leher mereka, urat-urat leher mereka itu seolah kemudian terputus dan masuk ke dalam tubuh, usus-ususnya pun juga seperti terputus dan tercabik-cabik. Itulah dahsyatnya penduduk neraka. Dan orang nanti di dalam surga wes nggak ada kamar mandi, makan yang banyak. Di surga itu orang makan bukan karena lapar, orang minum bukan karena haus. Di surga itu kerjaannya makan tok Bu. Iya. Wes gak gemuk Bu. Makanya saya bersyukur, ini alhamdulillah ibu-ibu banyak yang gemuk. Itu berarti apa? Hidupnya bahagia itu. Iya. Bersyukur. Karena saya yakin yang kurus itu bagian dari apa? Simbol ketidakmampuan untuk membeli makanan. Berarti orang miskin itu nggak bahagia Bu. Iya, benar. Karena apa? Tolak ukur orang bahagia itu gendut. Berarti kan yang dimakan itu ada. Kalau miskin itu berarti kan nggak ada yang mau dimakan. Benar, bersyukur dengan gemuk. Sampai dipuji oleh Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangannya. Oh, subhanallah. Oh, timbangan amal. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka berada di dalam keridhaan Allah. Itu kalau berat timbangan. Kemudian di dalam surga ini kata Rasulullah, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha, sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan di dalamnya, wa yashrabun, mereka minum di dalamnya, wala yadfilun, dan tidak meludah.
Jadi di surga itu nggak ada orang buang kerak, nggak ada orang buang ludah. Kemudian wala yabulun, tidak ada orang di dalam surga buang air kecil. Wala yataghawwatun, tidak ada di dalam surga itu orang yang buang ingus. Wis kano flu di surga itu. Enggak ada kena dingin kemudian apa? Flu enggak ada sudah di surga itu. Wala yamtakhitun, dan di dalam surga mereka juga tidak buang air besar dan juga tidak buang ingus. Qalu fama balut ta'am, terus ya Rasul, kalau orang habis makan lari kemana sisa makanan itu? Kan orang makan otomatis kan harus diapain? Metabolisme harus dibuang. Terus kemana dibuangnya? Kata Nabi, jusya'un warashun karashil miski. Kata Nabi, makanan itu akan keluar ketika dia bersendawa. Apa sendawa itu? Keleken. Itu sudah langsung, Bu. Makanan sudah apa? Hilang. Kemudian keringat. Tapi keringatnya penghuni surga itu mengeluarkan aroma kasturi. Ya Allah, maka jenengan nanti coba pulang. Kemudian coba, nah, kasturi, Bu. Bukan di sini. Kalau di sini ya mampu. Yang harum tuh nanti di mana? Di surga. Kemudian yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama yulhamuna an-nafas. Kemudian mereka diberi ilham bertasbih tahmid sebagaimana mereka diberi ilham bernafas. Kemudian di dalam surga akan mendapatkan istri yang masih muda. Jadi mohon maaf, yang sepuh-sepuh ini itu enggak ada di surga. Ya. Apa tanda sepuh? Tanda sesepuhan itu kalau duduk bersandar, itu berarti mulai sepuh, Bu. Ya. Jadi kalau yang bersandar itu tanda kesepuhan. Maka di surga nanti para penduduk surga itu tidak mendapatkan istri tua, semuanya akan mendapatkan istri muda. Wa hurun ain, istri muda namanya hurun ain. Hurun ini tunangnya bidadari ka'amtalil lu'lu'il maknun, yang laksana bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan. Matanya bidadari itu, Bu, itu seperti apa? Oh, subhanallah ya. Ini siapa yang akan menjadi bidadari? Fi inna qasiratut tarfi lam yatbidunna insun qablahum walajan. Kata Allah, di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan. Nih, jadi sopan, kak guyuan. Ya, kak anu sih. Guyunya itu apa? Senyum. Kak terbahak-bahak, menundukkan pandangan. Ini, Bu. Kemudian apa? Lam yatmizunna insun, yang belum pernah disentuh oleh siapapun sebelumnya. Insun baik manusia, walajan, dan juga belum pernah disentuh oleh bangsa jin. Ini khusus bidadari yang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Untuk siapa ini? Untuk para suami ibu ketika nanti masuk ke dalam surga. Ibunya ya bagian bagian ngeresi rumah, enggak, Bu. Bahkan nanti jenengan posnya lebih tinggi dari sini. Nanti kita bahas. Wakil liwahidin minhum zaujatan. Ini yang harus dimotivasi itu suami. Kata Nabi, setiap orang di dalam surga punya 2 istri, 2 bidadari, plus ketambahan 1 istri di dunia, minimal punya 3 istri. Loh, Ustaz, cucuku Ustaz tipe bidadari, anak bidadari. Enggak, Bu. Bidadari itu hanya nambahi. Tetap suami jenengan akan menjadi milik jenengan. Enggak akan pernah ditukar selama jenengan masih cinta dengan suami. Dan kalau pingin bersama sampai ke dalam surga. Saking cantiknya bidadari nih, Bu, gambarannya. Yura, terlihat mukhusakihima,
tulang betis keduanya yang terlihat itu sumsumnya. Miwara'il lahmi, yang terbuah, yang terlihat dari balik daging. Ini kan betis. Di betis itu ada apa? Kulit. Habis kulit, daging. Habis daging, tulang. Di dalam tulang ada, ini kata Nabi, sumsum betisnya dapat dilihat dari balik daging karena indahnya. Ya Allah, kayak citelok nih. Ya Allah, ketoannya apa? Itu kalau minum kopi, Bu, mungkin kopinya apa? Oh. Baik, kemudian apa? Ini yang paling indah, Bu. Di dalam surga itu apa? La ikhtilafa bainahum. Di dalam surga tidak ada lagi perselisihan, wala tabaghud qulubuhum, dan tidak lagi ada rasa marah hati-hati mereka. Qalbun wahidun, si dalam surga menjadi satu hati. Jadi walaupun nanti suami jenengan dapat tambahan bidadari, jenengan gak akan pernah punya rasa cemburu, sudah tidak akan pernah punya rasa marah. Bahkan dengan tetangga, kalau di dunia barangkali sering tengkar, tapi masuk surga semuanya, nanti di dalam surga sudah gak ada lagi rasa marah, gak ada lagi rasa cemburu. Coba di surga itu masih ada cemburu, Ibu, maka jenengan tidak akan merasakan nikmatnya surga. Bayangkan, Bu, jenengan lagi sendiri tanya, nang di bojomu, ini kami bidadari, mangkel. Ini kan nggak merasakan ketenangan. Makanya dihilangkan oleh Allah, jadi apa? Satu hati. Mana bojomu? Iku ambil istri muda bidadari. Kak iri, PPN wis aku towok deh. Ya dunia. Insya Allah sudah kayak begitu. Makanya kalau di dunia itu hidup sumpek itu wajar. Itu dunia. Kalau pingin gak sumpek di mana? Di surga. Lah jangan dipikir, Bu, miskin kok gak enak sumpek. Jangan dipikir orang kaya tuh gak sumpek. Lah banyak orang kaya yang sumpek. Kenapa? Karena kekayaan tuh gak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Benar, Bu. Yang bisa membeli kebahagiaan itu kalau kita bertakarrub, beribadah kepada Allah, itu puncak dari sebuah kebahagiaan. Kita bisa ngaji, itu puncak kebahagiaan. Kita bisa ta'lim, itu puncak kebahagiaan. Betapa banyak orang yang belum bisa ngaji, betapa banyak orang yang belum bisa salat, betapa banyak orang yang belum bisa ta'lim, tapi mereka kemudian hidupnya tidak merasakan sebuah ketenangan. Saya penak juga nih gitu, Bu. Ngaji OTW, diajak makan-makan, Sherlock, wis gitulah hidup itu, insya Allah. Baik, kemudian nanti di dalam surga ini siapa bidadari yang sesungguhnya? Jenengan, Ibu. Ini perhatikan keterangannya. Al-mar'atus solihatu fid dunya, perempuan yang solihah di dunia, yaitu az-zaujatu, istri. Takunu khairan minal khuril 'ain fil akhirah. Jadi yang disebut dengan bidadari yang sesungguhnya itu siapa? Istri di dunia. Makanya kedudukan istri di dunia itu dalam pandangan suami itu lebih indah, lebih dicinta oleh suaminya, lebih harum daripada bidadari. Kenapa? Karena perempuan untuk masuk surga itu butuh perjuangan, pengorbanan, ibadah, meninggalkan kemaksiatan. Ini yang menjadikan nilai jenengan lebih mulia daripada bidadari yang Allah ciptakan di surga tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tanpa ibadah. Itu makanya nanti jenengan di atas segala-galanya daripada istri yang ada di dunia, bahkan lebih harum, lebih indah, lebih dicintai oleh suami. Jadi jangan khawatir, Bu, jenengan kalah saing sama bidadari, enggak. Jenengan nanti bangkit dari kubur setelah masuk ke dalam surga, sebelum masuk ikuti lepok nunang salon sih, Bu. Tiruas si iti umok, baru setelah bagus baru keluar masuk ke dalam surga. Ketika suami masuk ke dalam surga disambut sama bidadari-bidadari surga, insya Allah. Ini coba perhatikan cantiknya bidadari, jenengan baca sendiri. Yang bawah keterangannya. Kalau seandainya wanita penduduk
surga melongokkan. Oh, apa melongokkan itu? Ngelongok kepalanya itu apa? Ditampakkan ke penduduk bumi. Delok isini bumi ini tok. Ya apa sih isini dunia itu? Itu wajahnya penduduk surga diperlihatkan. Delok penduduk bumi, lihat yang terjadi, Bu. Tentu cahayanya akan menerangi langit dan bumi. Oh, ya Allah. Sinarnya mengalahkan sinar matahari. Kalau sekarang ini kan wajah-wajah ibu itu masih sinar apa? Bukan rembulan, masih terang bulan. Iya. Terang bulan rotok gosong ditambahin apa? Misis hitam itu. Jadi rotok apa? Buram bisu. Makanya bersabar, wis gak apa-apa aku buram di dunia, tapi nanti bercahaya di dalam surga. Justru yang lebih parah, hidupnya di dunia sudah buram, kemudian fisiknya wis buram, gak jelas, nanti di surga, nanti di akhirat justru masuk neraka, itu ngenes. Makanya orang terbaik itu apa? Kalau di dunia standar hidupnya, maka perbaiki untuk mereka kehidupan akhirat. Apa kata Hasan Al-Basri? Ini wasiat. Beliau mengatakan begini, Bu. Idza yunafiska fid dunya fanafisu fil akhirah. Maksudnya paham? Apabila ada orang yang mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau ada orang yang lebih kaya dalam urusan dunia daripada kita, jangan minder, kalahkan dia dari urusan akhirat. Yang jadi masalah apa? Dunia kalah, akhirat dia kalah, ikut nemen, Bu. Makanya kita yang kalah dunia harus menang urusan. Kalau tetangganya yang kaya, sholatnya zuhur mungkin 4 rakaat, jenengan 8 rakaat. Ya, sama rawatibnya, Bu. 12 rakaat itu bagus, atau 10 rakaat. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2, ketambahan zuhurnya 4, berarti 10 rakaat. Jadi kalahkan. Kalau tetangga ibu yang kaya itu puasanya Senin Kemis, jenengan puasa Daud. Kalau tetangga ibu yang kaya puasa Daud, jenengan puasa Sulaiman. Tidak ada, Bu, cukup puasa Daud. Baik. Kemudian maka penduduk surga itu kalau memperlihatkan wajahnya akan mengalahkan sinar matahari. Bahkan kemudian apa? Dan sesungguhnya penutup kepala jilbab itu, penutup kepala penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya kalau jenengan berjilbab, jangan biasakan pakai jilbab sakaratul maut. Mana jilbab sakaratul maut? Muter di leher. Wes pakai jilbab bagus, kemudian apa? Ditarik leher tuh. Itu namanya jilbab apa? Sakaratul maut. Kemudian pada zaman rahmati Allah, diberi ini untuk laki-laki, ini untuk bapak-bapak, nanti kekuatan laki-laki itu 100 orang. Jadi kalau suami ibu nanti di surga itu seperti 100 orang di dunia. Mangane wakai gitu. Ini kata Nabi, saya bahas keterangan hadisnya. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, min ahlil jannah, dari penduduk surga, yu'qa quwwata mi'ati rajulin, dikasih kekuatan 100 laki-laki, fil akli, dalam makan. Berarti makannya orang penduduk surga seperti 100 orang penduduk di dunia. Kalau penduduk dunia makan 3 kali sehari, di surga penduduk surga sehari makan 300 kali. Ayo, Bu, ama sarapan OTW, gak ada kalimat asyik tas mari mangan. Oh, nambah itu. Wasyurbi, minuman sama, minumannya sejumlah. Kalau dokter kan nyarankan berapa? Sehari minum berapa liter? 8 liter. Berarti nanti di surga berapa?
800 liter. Makanya yang diminum itu banyak. Apa tadi? Susu, khamar, madu. Terus pengen apa lagi jenengan? Es teler. Sampai teler-teler nanti di surga itu. Insya Allah. Es teh, wes sudah. Asalkan jenengan bisa ngomong bahasa Arab. Lagi iso ngomong bahasa Arab bingung ke malaikat. Baik, kemudian ini wasyahwati, Bu, ini nggih. Syahwatnya laki-laki itu setara dengan 100 laki-laki di dunia. Wal jima, dan hubungan suami istri penduduk surga itu 100 kali per hari. Jadi seperti 100 orang laki-laki. Dan itu sudah pernah, Ibu. Jangankan di surga, di dunia sudah pernah ada seorang nabi namanya Nabi Sulaiman. Beliau bisa menggauli istri sebanyak 100 istri dalam satu malam. Nabi Sulaiman. Karena beliau punya istri, istrinya beliau itu apa? 700 istri kok ngapali jeneng itu lho, Bu. Tapi itu nabi, Allah berikan kekuatan. Tapi beliau pernah ditegur oleh Allah gara-gara apa? Lupa bilang insya Allah. Beliau berdoa begini, ya Allah, malam ini ya Allah, aku akan gilir 100 istriku ya Allah. Dan semoga semuanya melahirkan anak laki-laki. Dan aku akan jadikan semua pasukan untuk berjihad di jalanmu. Selesai. Kemudian apa? Lupa bilang insya Allah. Akhirnya Allah tegur. Apa bentuk tegurannya? 100 perempuan yang digauli dalam satu malam, tidak ada satupun yang melahirkan laki-laki. Akhirnya hanya satu orang melahirkan setengah manusia. Artinya anaknya Nabi Sulaiman itu tidak sempurna. Maka ketika Nabi Sulaiman wafat, proses perpindahan ke kerajaan itu terputus. Karena nggak ada lagi anak lagi yang akan melanjutkan dari Nabi Sulaiman. Maka pada zaman rahmatullah ini kekuatan laki-laki seperti itu. Baik, kemudian penduduk surga ini masih motivasi. Baru nanti kita bahas nama-nama surga. Ini Ibu nanti di sini nggih. Kata Rasulullah, yadkhulu ahlul jannati al-jannata jurda. Penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan muda. Jadi nggak ada ibu-ibu di surga. Umur berapa? Nah, kurang lebih umur 33 tahun. Tapi 33-nya itu, Ibu, itu bukan 33-nya sekarang. Lah Nabi Adam itu berapa umurnya? 1000 tahun. Kalau 1000 tahun berarti umur 33 itu kayak apa sih? Emang sih bayi, Bu. Jadi 33 tahun. Kemudian murdan bidon ji'ada, putih, bersih dan bercelak. Mukahilina abna'a salatin wa talatina, yang kurang lebih umurnya penduduk surga itu 33 tahun. Kemudian ala khalqi Adam situna dhira, dan tingginya penduduk surga itu situn 60 dhira, 60 hasta. Kurang lebih 27 meter. Jadi penduduk suami jenengan nanti di surga itu 27 meter. Dengan lihat suaminya tundangan gini, Mas. Jadi penduduk surga itu 27 meter suaminya. Kalau istrinya berapa? Istri itu 45 dhira atau 17 meter. Masih lebih tinggi suami 10 meter. Jadi kalau jangan ngomong, Mas. Oh, ini nanti. Insyaallah. Kemudian ini yang terakhir masuk surga, mendapatkan pelayanan yang maksimal. Ini, Bu, nanti pelayanan maksimal di dalam surga. Apa itu? Wa yatufu 'alim bildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ini, Bu, penduduk surga. Apa? Di dalam surga akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Berarti nanti di surga ada hiburan. Hiburan itu apa?
Anak-anak muda mungkin ya kayak umuran segini nih, Bu. Kan kita sebagai manusia tuh senang melihat apa? Anak-anak kecil. Maka kesenangan dengan anak kecil itu ada nanti pelayannya di surga anak kecil. Subhanallah, bi aqwabi wa baqir wa ka'sim min ma'in, yang anak muda ini membawa gelas, ceret dan seloki piala yang berisi minuman yang diambil dari air mata yang mengalir. Taib, wa yatufu 'alim bildanum mukhalladun. Ini buahnya ayatnya. Apa kegiatannya ini, keterangannya? Tadi dilayani sama siapa? Anak muda. Ini kegiatan yuk. Anak-anak kecil tersebut mengelilingi, berada di sekitar penduduk surga untuk berkhidmat. Khidmat itu apa? Khidmat, khodam, membantu. Jenengan butuh nopo, Bu? Ini dilayani sama anak kecil ini. Ya bayangkan, kita lagi apa? Dilayani anak kecil itu kan senang, Bu. Jangankan ini, perbuatan anak kecil ngapain aja lucu. Anak kecil kan guling-guling tuh lucu. Coba ibu-ibu guling-guling. Apa nih yang lucu kan sudah hilang. Makanya kemudian dikasih perhiasan namanya apa? Anak-anakmu muda. Nih. Kemudian berkhidmat dan menunaikan hajat, keinginan penduduk surga. Anak-anak yang usianya masih kecil dan dalam bentuk yang sangat baik dan indah. Dalam keterangan yang lain dikatakan anak-anak mengelilingi penduduk surga untuk berkhidmat kepada mereka. Maksud mukhalladun adalah tetap pada keadaan yang satu, tidak berubah dan tidak bertambah umur mereka dari usia tersebut. Jadi sudah dapat kenikmatan surga, perhiasannya, fasilitasnya semua dari emas, si dilayani sama anak-anak. Wes gak pingin keluar wis, Bu. Insyaallah jaringan diajak reuni. Nanti sama Bu Elok DWA ibu-ibu pengajian Ar-Raudhah sing Jumat reuni, Bu. Ditanya di mana? Di surga Aden. Insyaallah nggak ada yang datang. Kenapa? Ya siki, Bu. Tilayannya arek enom, di rumah sudah semuanya ada. Ngapain sih pingin? Nggak akan pengen keluar, Bu. Kenapa? Melihat wajah orang-orang sudah seperti itu. Ya Allah, indahnya penduduk surga. Dan puncaknya penduduk surga nanti dari semua kenikmatan itu apa? Ketika bisa melihat wajah Allah, itu puncak. Bidadari itu kecil, artinya masih lebih rendah daripada ketika kita melihat wajah Allah. Itu puncak kebahagiaannya. Makanya dikatakan di sini, fahum hina idin ila rabbihim yanzurun ya limaruna fin nadhi illahi wa la yashukun. Mereka pada hari itu memandang kepada Rabb mereka, tidak bimbang dan ragu dalam memandangnya. Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya, maka mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Ini bentuk apa? Melihat wajah Allah. Ini idza dakhala al-jannati al-jannah, ketika penduduk surga itu sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah berfirman kepada penduduk surga, ibu-ibu, Bapak, kata Allah apa? Ada tambahan apa yang pingin kau kehendaki di surga? Kalau bahasa sekarang apa? Pingin nambah apa dari semua kenikmatan di surga? Kalau ditanya kayak begitu, jaringan pingin apa, Bu? Ya nggak mungkin ada lagi keinginan. Kenapa? Karena semua keinginan sudah terpenuhi. Maka kemudian uridukum fayaqul alam tubidid alam tubayyid wujuhana alam nudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ini kata penduduk surga, ya Rabb, tidak ada lagi keinginan yang pengen kami kehendaki di surga. Engkau jadikan wajah kami bersinar, Engkau jadikan kami masuk dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu sudah puncak kenikmatan. Fayakshiful hijab. Ini fayakshiful hijab, maka Allah kemudian membuka tabirnya. Berarti kan Allah itu sebelumnya ngomong apa? Di balik tabir. Karena sudah tidak ada lagi kenikmatan yang ingin ditambahkan di dalam surga, maka kemudian Allah membuka apa? Tabirnya. Ketika tabir sudah dibuka, baru fama u'tu syai'an habba ilaihim minan nadri ila rabbihim, maka tidak ada kenikmatan yang Allah berikan yang lebih indah daripada melihat wajah. Ya Allah, ya Allah. Cik bayang dulu.
Di dalam surga melihat wajah Allah gimana indahnya. Wong kita pingin melihat wajah Nabi Muhammad saja dalam mimpi belum tahu, apalagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti apa indahnya. Maka kalau dibaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahan kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah. Itu puncak dari semua kenikmatan surga ketika melihat wajah Allah. Dan kemudian surga itu ada pintu-pintunya. Ada berapa pintu surga? Ada 8 pintu surga. Baik, sedikit nama-nama penduduk surga atau nama-nama surga. Apa saja nama-nama surga di dalam Al-Quran yang jenengan tahu apa? Firdaus. Kalau Ridwan itu penjaganya, malaikat. Aden, apa lagi? Baik, kita bahas dulu nama-nama surga di dalam Al-Quran. Pertama, namanya Jannatul Firdaus. Ini Jannatul Firdausi nuzula. Ini Allah katakan di surah Al-Kahfi. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka, kata Allah, orang yang beriman dan beramal saleh dijanjikan surga Firdaus nuzula sebagai tempat tinggal. Ini surga yang paling apa? Paling tinggi. Jadi kalau hotel itu sudah bintang berapa nih? Bintang 7. Kalau bintang 7 itu ngeleyeng, Bu. Apa bintang 7 itu? Buyar, Bu. Itu buyar obat sakit kepala. Ini kalau penduduk surga itu bintangnya ada, ini tertinggi surga. Kita lihat bagaimana Cek Iso masuk surga Firdaus. Ada 6 amalan. Ini surah Al-Mu'minun. Pertama, orang yang ingin masuk surga Firdaus ini salatnya khusyuk. Dibaguskan salatnya, khusyukkan salatnya. Kemudian yang kedua, menjaga ungkapan atau lisan dari ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Artinya setelah menjaga salat yang khusyuk, yang kedua apa? Jaga lisan, atau bahasa kerennya jaga lambe turah. Siapa yang punya lambe turah? Ibu-ibu. Apa buktinya? Seneng ngerasani, tapi insya Allah kalau jenengan sudah enggak, Bu. Enggak lupa. Enggak di sini, Bu. Sama saya guyonin. Alhamdulillah, bapak-bapak itu kalau pengajian alhamdulillah. Rokok hukumnya rokok Pak? Haram. Alhamdulillah, di depan saya enggak ngerokok. Enggak usah di masjid. Nanti di luar halal, repot, Bu. Baik, yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Apa? Zakatnya ditunaikan. Walladzina hum li furujim hafidun, menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Yang ketiga, walladzina hum li amanatim wa ahdim raun, orang yang menjaga amanah. Yang ke 6, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, orang yang menjaga salat 5 waktu. Apa keutamaannya nih? Ulaika humul warithun, mereka orang-orang yang diwarisi. Apa warisannya? Surga Firdaus. Makanya semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus. Apa amalannya? 1, salatnya khusyuk, berarti perbaiki kualitas salat kita. Yang kedua apa? Jaga lisannya, kurangi nongkrong di depan rumah sama tetangga. Biasakan kalau sudah tetangga ngerasani orang, jenengan langsung tegur, Mbak, mohon maaf nih, jangan ngerasani.
dosa besar. Insya Allah ibu jenengan pergi jenengan yang dirasani. Biasanya begitu bu. Wah, lu milo pengajian sore lu so alim. Insya Allah begitu bu. Maka jenengan kalau pingin gak ngerasa tersinggung orangnya begini, ibu-ibu monggo sebelum majelis rasan ini kita mulai, kita awali dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Buyar bu, insyaallah. Lain waktu kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.